Perang Tondano. Dahulu, daerah-daerah atau distrik-distrik di Minahasa disebut Pakasaan. Pemimpin Pakasaan disebut Kepala Wangko atau Kepala Imbalak atau disebut juga Walak. Sedangkan pemukiman-pemukiman dalam daerah Pakasaan dipimpin oleh hukum tua atau ukung tua. Hal ini membuat Minahasa sangat berbeda dengan daerah-daerah lain yang langsung diperintah oleh raja. Sehingga ketika pihak asing datang dan ingin membuat kerjasama atau kontrak di daerah lain itu sangat gampang. Mereka tinggal buat kesepakatan dengan sang raja dan masalah beres. Berbeda dengan menghadapi Minahasa, mereka harus menemui semua kepala Pakasaan untuk berunding dan membuat kerjasama yang dibantu oleh para penerjemah. Awalnya, Belanda kesulitan untuk memasuki daerah Minahasa yang terkenal sangat jago berperang. Namun suatu waktu karena keadaan, Pakasaan Minahasa berunding dan sepakat mengundang VOC datang ke tanah Minahasa sebagai sekutu untuk memerangi bangsa Spanyol, kerajaan Bolang Mongondo, dan perompak dari Mindanao Filipina yang mulai mengusik tanah Minahasa. Akhirnya pihak Minahasa yang diwakili oleh kepala-kepala Pakasaan dengan VOC melakukan kontrak kerjasama atau disebut Verbond yang terjadi pada tahun 1679, 1699, dan 1799. Kontrak 1679 isinya kira-kira begini. Kewajiban Minahasa adalah 1. Mengakui VOC sebagai pimpinan tertinggi. 2. Memberi bantuan kepada VOC. 3. Memelihara benteng Amsterdam yang ada di kota Manado. 4. Penyerahan beras kepada VOC, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban VOC yang paling utama adalah melindungi semua kepala Pakasaan dan anggota rakyatnya dari serangan luar. Kontrak tersebut diperbaharui tahun 1699 menjadi 1. Kontrak tahun 1679 tetap berlaku. Kedua, semua pemberontak melawan VOC harus diserahkan ke VOC. Ketiga, pihak-pihak luar dilarang masuk ke tanah Minahasa, baik Portugis, Spanyol, Inggris, maupun suku Jawa, Makassar, dan lain-lain. Keempat, kepala Pakasaan wajib minta izin dulu kepada VOC jika ingin berperang, dan lain sebagainya. Kemudian, Verbond ini diperbaharui lagi tahun 1799 yang pada intinya lebih menegaskan kontrak 1679 dan 1699 dan meminta Pakasaan untuk lebih patuh dan taat kepada pejabat VOC. Namun, situasi ini dimanfaatkan betul oleh pihak Belanda untuk menguasai Minahasa. Kontrak yang dibuat kebanyakan lebih banyak menguntungkan pihak Belanda daripada pihak Minahasa. Oleh karena itu, kebanyakan orang Minahasa mulai tidak mengakui isi kontrak-kontrak tersebut dan memilih untuk angkat senjata dan berperang. Perang Tondano ini menurut catatan sebenarnya bukan hanya terjadi 2 kali saja, melainkan terjadi paling kurang sebanyak 4 kali yang tercatat, yaitu perang pertama tahun 1661 sampai 1664, kedua 1681 sampai 1682, ketiga perang tahun 1709 sampai 1711, dan puncaknya adalah bulan Mei 1808 sampai bulan Agustus 1809 sebagai perang terbesar. Dinamakan Perang Tondano karena memang perlawanan ini dilakukan oleh orang-orang Minahasa yang kebanyakan berasal dari Pakasaan Tondano dan area sekitarnya, dan terjadi di tempat yang dinamakan Minawanua, yaitu sebagai pemukiman sekaligus pusat kekuatan prajurit-prajurit Minahasa yang terletak di muara Sungai Tondano, bagian barat Danau Tondano. Pusat pertahanan di bagian selatan disebut Paapal, sedangkan di bagian barat disebut Benteng Moraya, atau disebut juga Benteng Nitewu. Sejak VOC datang ke Minahasa, Pakasaan Tondano sudah menunjukkan sifat berbeda dengan Pakasaan-Pakasaan yang lain. Mereka sangat menentang dan memerangi VOC. Meskipun selalu berakhir dengan kekalahan, pihak Belanda sangat kesulitan melawan mereka
karena pemukiman mereka yang berada di atas air dan dilindungi oleh benteng yang kokoh. Sadar bahwa kontrak-kontrak tersebut sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan awal, maka orang-orang Minahasa ingin kembali hidup sesuai dengan adat istiadatnya sendiri dan mengambil keputusan untuk mulai berperang dengan VOC. Puncaknya di tahun 1808, di mana VOC mulai mengambil pemuda-pemuda Minahasa untuk dijadikan tentara Hindia Belanda. Hal ini sungguh tidak bisa ditolerir lagi oleh mereka dan menjadi momentum untuk melakukan perlawanan. Minahasa menolak rekrutmen pemuda-pemuda untuk dijadikan tentara Hindia Belanda pada zaman itu, yang kebanyakan diambil dari suku-suku yang terkenal jago berperang, yaitu suku Minahasa, Dayak, dan Madura. Akhirnya, dalam berbagai kesempatan, kepala-kepala pakasaan mulai melakukan pertemuan-pertemuan rahasia untuk membicarakan rencana-rencana mereka berperang melawan VOC. Salah satu puncaknya adalah musyawarah di Minawanua, atau dikenal juga dengan istilah musyawarah Minawanua, yang digerakkan oleh pakasaan Tomohon, yaitu Lontok, Mayor Tewu dari Toliang, Matulandi dan Lumingkewas dari Tondano, Sepang dari Toli Mambot, serta Mamahit dari Remboken pada tanggal 2 Juni 1808. Merekalah yang menjadi pimpinan perang Tondano terakhir dan terbesar ini. Memang tidak semua kepala pakasaan mengikuti musyawarah ini. Ada juga beberapa pakasaan yang tidak hadir, tapi tetap mendukung gerakan perlawanan ini. Namun ada juga beberapa pakasaan yang memilih tidak hadir dan tetap setia menjadi sekutu, memilih bekerja sama dengan VOC untuk menangkap pakasaan-pakasaan yang menjadi otak musyawarah Minawanua ini. VOC yang waktu itu sudah mendengar kabar ini mulai bereaksi dengan mencoba memecah belah kepala pakasaan-pakasaan, namun usaha mereka tidak berhasil. Orang-orang Minahasa sudah bertekad untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan untuk perang, beberapa pakasaan Minahasa mulai melakukan semacam serangan diam-diam untuk merampas mesiu-mesiu dan kanon-kanon yang ada di Manado, di Kema, serta daerah lainnya. Dan mereka mulai berdagang dengan pihak Inggris untuk membeli senjata dan mesiu. Mereka mulai menutup jalan-jalan untuk memasuki area pemukiman di pegunungan seperti Tomohon, dan mulai memusatkan kekuatan di wilayah Minawanua, yaitu Benteng Moraya. Benteng yang dipagari dengan balok-balok kayu yang besar, ditutupi tanah dan bambu-bambu yang tajam, dan telah dipersenjatai dengan kanon-kanon atau meriam dan senjata-senjata hasil rampasan tadi. Pada awal serangan Belanda ke Benteng Moraya yang dipimpin oleh Lansuis dan Gubernur Prediger yang terjadi kurang lebih 2 hari di bulan September 1808, pihak Belanda mengalami kekalahan. Sebagai ungkapan kekesalan karena kalah, mereka mundur ke daerah Tomohon dan membakar kampung Kamasi, termasuk rumah kepala pakasaan Lontok. Setelah upaya pertama gagal, Belanda menyuruh pasukannya untuk menutup aliran sungai Tondano dengan harapan akan terjadi banjir di daerah Minawanua, tempat berdiri Benteng Moraya, pusat kekuatan perang orang Minahasa. Sambil menunggu bantuan tambahan amunisi untuk melanjutkan peperangan, Belanda membuat taktik kotor untuk menangkap para kepala pakasaan yang melakukan pemberontakan itu dengan dalih melakukan perundingan damai. Akhirnya dengan bantuan Sarapung dan Korengkeng, Mayor Tewu dan Sepang mau berunding dengan Belanda. Bukannya berunding, malah kedua orang itu ditangkap dan dibawa ke Manado. Pada Oktober 1808, Belanda mulai menggempur Benteng Moraya lagi dari arah barat dengan memakai perahu-perahu yang bermuatan kanon-kanon atau meriam kecil. Namun upaya ini kembali gagal. Malah orang-orang Minahasa berhasil mengambil perahu-perahu tersebut beserta meriam-meriam dan persenjataan lainnya. Orang-orang Minahasa malah mulai berani keluar dari Benteng Moraya dan mulai menyerang Belanda yang sudah membuat markas di Kampung Koya yang jaraknya sekitar 2 km dari Benteng Moraya. Serangan ini berhasil melukai Gubernur Prediger yang membuat pasukannya memilih mundur ke markas yang telah mereka buat di Kampung Tataaran. Setelah beberapa waktu, beberapa kepala pakasaan akhirnya mau berunding dengan Prediger
untuk mengakhiri perang dengan damai karena kedua pihak sudah memakan korban yang banyak. Kondisi ini betul-betul dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk mengulur waktu sambil mengumpulkan lebih banyak stok amunisi persenjataan. Dalam perundingan, pihak Minahasa ingin Mayor Tewu, Sepang, dan beberapa orang lainnya yang ditangkap segera dibebaskan. Sedangkan pihak Belanda ingin agar semua meriam-meriam, perahu, serta persenjataan yang dirampas kembali diserahkan ke mereka. Kemudian benteng Moraya harus dibongkar, dan pihak Minahasa harus membayar kerugian yang dialami oleh Belanda selama perang tersebut. Akhirnya pada bulan November 1808, keinginan Belanda dikabulkan oleh pihak Minahasa. Tetapi, rupanya Belanda mengingkari janji mereka dengan tidak mau membebaskan Mayor Tewu, Sepang, dan beberapa orang lainnya. Orang Minahasa pun geram dan kembali membangun benteng Moraya yang sebelumnya sudah dihancurkan sesuai dengan perundingan tadi. Pada Januari 1809, Belanda kembali menyerang benteng Moraya, tapi tidak berhasil juga. Malah, Minahasa mengutus beberapa orang untuk menyusup ke markas Belanda yang ada di Kampung Koya pada malam hari, serta membantai tentara Belanda yang lagi tidur. Belanda mulai merasa frustasi, karena sudah setengah tahun perang berjalan, tapi persediaan amunisi senjata dan meriam pihak Minahasa seperti tidak habis-habis. Mereka sangat penasaran siapa yang menyuplai semua itu untuk mendukung kekuatan perang Minahasa yang hebat. Gubernur Prediger mencoba upaya untuk memecah belah kesatuan dari pekasan-pekasan Minahasa dengan cara mengadu domba. Namun, sekali lagi upaya ini gagal. Setelah menyusun kembali kekuatan pasukan dan persenjataan, pada April 1809, Prediger dibantu Letnan Herder dan Letnan Veld mulai menggempur lagi benteng Moraya. Namun serangan ini rupanya disambut oleh tembakan-tembakan meriam dari Minahasa dari dalam benteng Moraya yang dipimpin oleh Mayor Korompis yang membuat pihak Belanda sekali lagi harus mundur. Hingga pada Mei 1809, beberapa kali upaya Belanda untuk menaklukkan benteng Moraya tidak kunjung berhasil, termasuk salah satu taktik mereka untuk membakar perkampungan Minawanua dengan cara mengikat alat-alat pembakar di kaki burung dara. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Akhirnya Prediger yang dianggap gagal akhirnya digantikan oleh Marinus Balfour yang dibantu oleh tentara perang di bawah pimpinan Kapiten Weintre. Di sisi lain, pihak Minahasa mulai kekurangan stok makanan karena mereka sudah dikepung dari segala arah. Logistik makanan dan amunisi senjata sudah berhasil diblok oleh pihak Belanda. Hal ini membuat beberapa pakasaan mulai meninggalkan benteng Moraya dan mulai memilih mengambil cara lain, yaitu dengan perang gerilya. Mereka menyebar di area hutan dan pegunungan, tapi ada juga yang menyerah kepada pihak Belanda. Kemudian kepala pakasaan Tomohon, yaitu Lonto, salah satu pimpinan Minahasa yang tangguh, rupanya sudah berhasil ditangkap oleh pihak Belanda. Keadaan Minahasa yang sudah sangat terjepit ini sangat dimanfaatkan oleh Belanda. Dan akhirnya pada malam tanggal 4 menjelang 5 Agustus 1809, Balfour dan Kapten Weintre beserta pasukan penuhnya sudah bersiap dengan tenaga penuh untuk menyerang benteng Moraya. Awalnya mereka menyerang meriam-meriam yang sebelumnya sudah mereka ketahui di mana posisi-posisinya. Setelah kurang lebih 1 jam pertempuran, akhirnya prajurit-prajurit Minahasa yang bertempur dengan sisa kekuatannya di benteng Moraya berhasil dikalahkan. Pihak Belanda berhasil masuk ke dalam benteng, kemudian membunuh semua orang yang ada di dalamnya, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak. Mereka kemudian membakar habis pemukiman Minawanua, dan mereka memburu prajurit-prajurit Minahasa yang lari dan bergerilya di dalam hutan. Saking gagahnya prajurit-prajurit Minahasa bertempur hingga titik darah penghabisan, Kapiten Weintre mengangkat topinya sebagai penghormatan akhir pada prajurit-prajurit Minahasa yang dianggapnya sebagai patriot sejati. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama. Rupanya tahun 1810 terjadi pergantian kekuasaan di Minahasa dari pihak Belanda ke tangan Inggris. Akhirnya Mayor Tewu, Lonto, Sepang, serta beberapa orang lain yang ditangkap dan diasingkan ke Ternate, akhirnya dikembalikan lagi ke tanah Minahasa.
Sedangkan mereka yang bergerilya di dalam hutan dipanggil lagi untuk kembali menjadi kepala perkasaan di daerahnya masing-masing, antara lain Matulandi dan Mamahit. Mereka juga diizinkan untuk membangun pemukiman baru tidak jauh dari Minawanua yang sudah dihancurkan oleh pihak Belanda. Area pemukiman baru ini yang kita kenal sekarang sebagai Kota Tondano.